Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah probabilitas dan statistika. Kali ini kita akan membahas tentang uji chi kuadrat atau uji chi square. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang uji rata-rata dan proporsi, kali ini kita akan membahas tentang frekuensi. Jadi sampelnya dipandang dalam bentuk frekuensi atau jumlah data atau berapa banyak orang gitu ya. Tidak dilihat data per data, satu per satu data, tapi dilihat frekuensinya bagaimana. Sebelum itu kita coba perhatikan masalah berikut. Nah, kalau di sini ada sebuah riset pemasaran dilakukan di dua kota, yaitu Yogyakarta dan Solo. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara banyaknya ibu rumah tangga yang menyukai rinso dibandingkan dengan soklin di kedua kota. Kalau di uji rata-rata dan proporsi, itu yang dibahas adalah satu persatu, tiap ibu-ibu. Seperti tinggi badan, berat badan, itu kan per orang ya. Si A tinggi badannya berapa, B tinggi badannya berapa, C berapa. Kemudian dihitung rata-ratanya. Kalau di sini dia kan sifatnya diskrit ya. Jadi dihitung itu yang suka rinso berapa orang, yang suka soklin berapa orang gitu. Yang memilih A berapa, yang memilih C berapa, yang golput berapa, gitu. Jadi kali ini bahasanya bukan rata-rata lagi, tapi frekuensi. Siapa milih siapa, berapa orang yang masuk ke kelompok ini, gitu ya. Dan di sini karena kita bahas frekuensi, maka setidaknya pasti ada dua buah kubu, kubu A dan kubu B. Kalau di sini kebetulan jadi ada 4 sel ya. Karena kita mandangnya dua kota, masing-masing kota ada dua kubu. Satunya suka rinso, satunya suka soklin. Kalau dimasukkan ke tabel berdasarkan soal, ini di Yogyakarta ada 100 ibu rumah tangga. Berarti di Jogja ada 100 ibu rumah tangga. Ternyata ada 68 yang menyukai Ternyata ada 68 orang yang menyukai rinso. Kemudian ada, kalau di sini ada 68 berarti sini ada 68 berarti di sini ada sekitar 32. Kemudian di situ ada 213 orang dari 300 ibu rumah tangga. Artinya di sini ada 300 orang di Solo, yang suka rinso ada 213. Kemudian ternyata di sini sisanya berapa berarti? 87. Kalau di total ada berapa ya ini? Berarti di sini ada 281. Sini ada 119. Nah, kalau dihitung harusnya sama ya. Total baris dengan total kolom harusnya sama. Kalau berbeda berarti ada yang error datanya. Di sini kebetulan sama-sama 400. Nah, sekarang ingin melihat nih, ini kan beda. Kalau di Jakarta yang 200 kalau secara angka beda ya, tampak jauh berbeda. Tapi secara proporsi apakah sama? Dapat dari 3 ada sama atau tidak gitu loh. Kita bahas proporsi di sini kebetulan ya. Apakah proporsi suka di Jogja dengan proporsi suka di Solo? Apakah proporsi juga sama dengan yang suka di Solo gitu. Nah, itu yang akan kita cari menggunakan uji chi square.
gitu. Jadi kita ingin tahu nih apakah proporsi antara Jogja dan Solo itu sama dan apakah mewakili populasinya. Seperti itu ya ceritanya. Nah, ini adalah kita dua sudut pandang ya. Pertama, uji chi-square atau uji chi-kuadrat sebagai ada uji kebebasan. Jadi dua intinya. Yang pertama sebagai uji kesesuaian. Artinya uji ini oleh frekuensi dalam kategori tersebut. Kalau terhitung tuh Rinso di Solo, yang suka Rinso di Solo ibu-ibunya ada 68 orang. Apakah 68 orang ini memang mewakili seluruh ibu-ibu di Solo atau tidak? Gitu ya. Jadi kan ini kan frekuensi observasi. Frekuensi yang diamati dari 100 orang. Apakah ini mewakili frekuensi harapan atau kenyataannya? Nah, itu yang akan dicari di uji chi-square ini. Meskipun ini lebih dari 2 proporsi ya. Kalau masih proporsinya hanya ada 2, berarti pakai uji proporsi saja, uji Z dan uji T kemarin. Tapi kalau sudah lebih dari 2, seperti tadi, ini kan ada 4 ya. Di soal yang Rinso dan Socklin, itu sebaiknya menggunakan uji chi-square. Begitu. Square dengan ya, kalau X ini square jadi nah, gitu ya. Ini ada grafik untuk ya, ada sedikit perbedaan dengan grafik fungsi normal. Kalau normal kan dia ya sama. Kalau 0 kenapa adalah frekuensi positif itu miring ke kanan gitu. Kita pakai contoh soalnya. Nah, ini cara mencari melakukan uji chi-square. Pertama, silakan tentukan hipotesisnya. Ada perbedaan antara frekuensi observasi dengan frekuensi secara aktif. Boleh lihat satu dengan 2. Kalau H-nya perbedaan dengan atau bisa pasti ada di antara satu saja yang tidak sama. Kemudian kriteria pengujiannya uji chi-kuadrat ya. Menentukan cara setelah ditentukan, tentu saja uji chi-kuadrat kita tentukan chi-kuadratnya kan derajat kebebasan. Perhatikan nanti ada perbedaan ya. Satu jadi beda-beda tabel-tabelnya gitu. Saya mencari agak bingung, tapi intinya adalah yang besar ini dan sedikit adalah taraf signifikansi atau taraf kepercayaan. Seberapa besar Anda percaya pada buat, intinya itu. Jadi kalau persen ya, jadi dalam setiap penelitian Anda hanya boleh melakukan kesalahan sebanyak 5%. Jadi kalau ada 100 data, hanya boleh melakukan kesalahan 5 kali dari 100 kali pengumpulan data. Itu intinya dalam penelitian ya. Lanjut.
Kemudian diujinya bagaimana? Ya, menghitung chi-square-nya menggunakan rumus, lalu dibandingkan chi-square dengan chi-square yang chi-square hitung dengan chi-square tabel X. Dibandingkan antara hitung dan tabel, kemudian buatlah kesimpulan. Ini tentunya ini X. Nah, X tabel square hitungnya apakah ada di itu yang akan menentukan kesimpulan Anda menolak H0 atau menerima H0. Gitu. Contoh soal. Mana contohnya? Oke, ini ya. Contoh soal 1, seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi melakukan penelitian mengenai kepuasan dan ketidakpuasan para karyawan dari perusahaan tekstil. Nah, karena karyawan di tiap bagian kan beda-beda ya jumlah orangnya. Ada 30 dari produksi, sini orang 10 orang gitu. Nah, dari masing-masing bagian ini terkumpullah data berapa, nantinya berapa. Nah, dari hasil wawancara itu ingin diketahui nih dengan taraf keyakinan 90%, dia ingin menguji apakah kita bisa menyimpulkan apakah semua bagian itu cukup puas atau tidak puas. Karena kesimpulannya kan ingin bilang bahwa seluruh karyawan itu merasa puas atau merasa tidak puas, mewakili masing-masing bagian. Seperti itu. Nah, ini kan ada 3 bagian nih, udah ada 3 bagian, juga bagi antara puas dan tidak puas, ya. Nah, lanjut, ini adalah hipotesisnya. Hipotesisnya adalah tidak ada perbedaan antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan, dan juga kalian bisa nulis tidak ada perbedaan proporsi antar distribusi. Alternatifnya berarti intinya kalau kalian khawatir saya tidak bisa baca, ya ditulis aja dalam bentuk kalimat. Artinya terdapat perbedaan nih antara frekuensi yang diamati dengan yang diharapkan. Misalkan tadi nanya 90, artinya sen. Nah, kali ini artinya CR yang di sini persen. Ini dari titiknya kalau berdasarkan tabel kita ada 0,06
kita ini nah, ini kan tabelnya Oke, ini jadinya tabelnya ada banyak ya. Perhatikan. Ini tabelnya kan jadi ada banyak. Ini satu, tiga, satu, ada satu, sorry, tipe sama kalian satu dan ini berarti adalah 2. Kemudian tadi derajat signifikansinya adalah 90%. Nah, perhatikan agak beda dengan yang tadi. Kalau di soal yang saya minta itu dia gambarnya pakai yang ini, alfanya di sebelah kanan ya. Alfanya di sebelah kanan. Sedangkan di gambar di tabel alfanya di sebelah kiri. Jadi kita pakai yang 90%. Nah, di sini alfanya 10%, di sini 90%. Kita pakai yang alfanya 10%. Untuk alfa 90%, derajat kepercayaan, derajat kebebasannya 2. Berarti dia nilainya 90% kan 0,9 ya. Berarti pakai yang ini. 4,605. Gitu ya cara mencarinya. Jadi hati-hati membaca alfa dan 1 min alfa. Gitu. Yang pasti tidak mungkin daerah sininya itu pasti maksimal 5%. Gak mungkin lebih besar dari itu. Sudah ketemu 0,4605, nanti kita bandingkan. Oke, kita bandingkan ya. Nah, ini sudah ketahuan, ini total, ini juga jumlah. Sebenarnya sama aja mau pakai total atau mau pakai jumlah. Ini saya warnanya bedakan biar ketahuan. Pertama, kita cari FH-nya dulu, atau frekuensi harapan, sigma baris, kali sigma kolom per total. Pengujian mencari FH. Misalnya, kita pakai yang puas dulu. Jadi, ya puasnya kan berarti ada 3 bagian ya, produksi, pemasaran, SDM. Kita cari yang pertama dulu. Yang bagian produksi, berarti kan baris untuk produksi, sigma baris, berarti dia ini 30 dikali 20 dibagi 5 gitu ya. Ini 30, karena 30 adalah barisnya, sigma baris untuk ini. Kemudian 20 dibagi 55 sama dengan ini. Kemudian untuk yang pemasaran yang ini, maka dia 15 dikali 20 dibagi 5 ya, 15 dikali dibagi 55. Kemudian terakhir SDM, dia kena di bawah 10 kali 20 dibagi 5. Kemudian yang tidak puas, ini tidak begitu ya cara mengerjakannya. Nah, kita sudah punya semua FH-nya, tinggal dihitung satu-satu. Kemudian kita mengerjakan uji hitungnya, chi-square-nya. Nah, ini rumusnya. Chi-square-nya adalah sigma FO dikurangi FH per FH-nya. Misalkan kita bahas yang dari ini dulu. Bagian karyawan ada 9 dikurangi FO-nya kan 9. Frekuensi yang diobservasi 9. Kemudian FH-nya 10,91 dari sini. Dari sini 10. 9 dikurangi 10,91 dibagi 10,91 dikuadratkan. Kemudian ini sudah ini yang ini 1, ini 1. Kemudian yang pemasaran. Berarti yang pemasaran itu ini 7
dikurangi 5,5 dikuadratkan dibagi 5,5. 2. Ini 6. Seterusnya seperti itu, kemudian jumlahkan sel-selnya. Jumlahkan sel-selnya. Dijumlahkan kita dapat ternyata ini 1,269. Ini nilai C-square itu. Nah, berdasarkan grafik ini, C-square ada 0,605. Sedangkan C-hitungnya adalah 1,269. Berarti dia lebih kecil kan? Artinya dia ada di sini posisi. Di sini dia. C-square hitung dia 1,6. Artinya dia ada di wilayah 10. Ada di mana kepercayaan 20% itu terbenar. Artinya dia di daerah terima H0. Ada di daerah menerima H0. Kalau terima H0 berarti terima H0 ya H0-nya yang benar. Artinya apa? Tidak ada perbedaan proporsi antar bagian atau tidak ada perbedaan antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapannya. Artinya apa? Ketika bagian karyawan memiliki tingkat kepuasan yang sama, walaupun jumlah tiap bagian berbeda, jumlah yang merasa berbeda, tapi memiliki tingkat kepuasan yang sama. Tapi seberapa tingkat kepuasannya kita nggak tahu. Karena bukan itu tujuan menghitung uji C-square. Tujuan C-square hanya ingin tahu apakah tingkat kepuasan masing-masing bagian ini sama atau beda. Ternyata secara statistika dianggap sama karena ada dalam satu rentang yang sama gitu. Maka kesimpulannya ya udah berarti ketiga bagian ini sama level kepuasannya, sama-sama rendah atau sama-sama tinggi. Tidak ada yang saling berlawanan. Seperti itu cara menguji masalah ini dengan uji C-square atau C kuadrat. Nah, contoh soal penulisan berbeda maksudnya apa? Ini tabelnya seperti ini. Jadi, ini adalah data jalur seleksi masuk kampus melalui 3 jalur UNBK, UTBK, jalur mandiri. Kemudian ada 3 fakultas yang kita cek seleksi masuknya. Ada fakultas teknik, kesehatan, dan FKIP. Nah, ini kalau kita mencari F, misalnya F ini. H, ini kan sigma baris dikali sigma kolom per total kan. Berarti 100 dikali 100 dibagi 400. Kali 2 bagi 4 alias 2 sama dengan 50 ya. Dan seterusnya ya FH1 kalau kita bahas yang ini 5 berarti F5 udah berarti 100 kali 200 bagi 400 sama ya. Oh kok 100 sih, sorry. Kita hapus dulu yang ini ya 100 tapi pas dengan ya benar sih tapi itu dengan 50. Kemudian misalkan kita pakai ini dia berarti kali balik ya nih, ini tuh jumlah yang ungu ini adalah jumlah baris. Ini jumlah baris. Nah, ini kalau penulisannya seperti ini. Kalau mau kalian balik sebenarnya tidak masalah. Fakultas tekniknya jadi kolom, UTBK, UNBK mandirinya jadi baris. Tidak masalah sebenarnya.
sendiri. Kemudian sama aja, enggak apa-apa. UNBK pun UTBK 2, 4, 8. Jumlahnya juga sama sebenarnya. Misalkan kita pakai yang 6 kan kali akar aja. Di sini ya tetap 100, ya tetap 200 gitu. Sebenarnya sama saja ujung-ujungnya, cuman kebalik 400. Jangan khawatir kalau kalian salah dalam membuat tabelnya, selama semua data-datanya termasuk dalam tabel itu jadi aman aja gitu ya. Ini contoh soal kedua. Misalkan terdapat 500 sampel acak anggota parpol diminta memberi pendapat mengenai RUU PKS. Apakah berapa sih yang setuju, berapa yang tidak setuju, dan berapa yang abstain? Dengan taraf keyakinan 95%. Berarti nanti ya. Nah, ini 5%-nya. Ini 95%. Ini kebetulan ada 3, di sini juga ada 3, artinya DF-nya, kita cari DF. Nya 3, kolomnya juga ada 3, artinya 3 kurang 1, 3 1, berarti 2. Carilah kuadrat yang alfanya 10% dan DF 4. Kira berapa ya? Kita cek. 95%, berarti 95, berarti ini 9,487. 9,4877. 487 kali 9,48. Berarti X square-nya di 4. Nanti cari hitungnya. Dia di posisi mana? Apakah di posisi sini, di saat min alpha, atau di posisi alpha? Kalau dia ada di posisi ini, berarti dia mahal. Kalau dia ada di tolak, berarti perbedaan persentase antara partai kucing, partai tikus, dan partai itik. Jadi persentase yang setuju di partai kucing berbeda dengan persentase yang setuju di partai tikus dan partai itik. Pasti di antara 3 partai ini ada yang beda satu. Entah yang mana ya, karena tidak sejauh itu uji C-square ini untuk mencari kesimpulan. Silakan dicoba sendiri ya. Nah, ini sudah saya siapkan halamannya, tinggal diisi sendiri. Itu tentang uji kesesuaian. Apakah frekuensi yang diobservasi sesuai dengan frekuensi yang ada di lapangan, dan apakah antar proporsi itu juga persentasenya sama. Yang kedua, kita membahas tentang uji kebebasan. Uji kebebasan intinya apa? Selain untuk menguji kesesuaian distribusi empiris dengan teoritis, uji C-square ini digunakan untuk menguji kebebasan hubungan antara 2 variabel kategori. Jadi, kalau tadi deterjen dan lokasi, nah ini tidak ada hubungannya sama sekali, jadi sudah pasti dia bebas-bebas saja. Cuman ada kalanya 2 kategori itu saling, ada kemungkinan dia saling bergantung gitu, ada kemungkinan dia saling berhubungan. Maka kalau seperti itu, uji C-square tujuannya mencari apakah ada hubungan atau mereka saling bebas sifatnya gitu. Contohnya adalah hubungan antara hipertensi dengan kebiasaan merokok, hubungan antara tingkat pendidikan dengan status sosial, hubungan antara jenis kelamin dengan intensitas menonton TV. Tapi perlu diketahui bahwa semua variabel ini bersifat kategori nominal skala ordinal. Artinya apa? Berupa kelompok-kelompok. Dia berupa bukan data tunggal
seperti uji rata-rata, tapi dia berbentuk data kelompok. Contoh, misalnya hipertensinya itu ditulis rendah, sedang, tinggi. Kemudian kebiasaan merokoknya termasuk dalam tidak jarang, jadi dibentuk kategori. Kira-kira jarang itu termasuk yang kurang dari 5 per hari. Rokoknya maksimal 5 batang. Mulai sama kalau dari 5 batang dalam sehari dia termasuk perokok aktif atau sering merokok, misalnya gitu. Tingkat pendidikan misalnya dia dari SD, SMP, SMA. Status sosialnya misalnya dari kurang, kemudian termasuk ya, dibentuk kategori-kategori, jadi datanya tidak tunggal. Nah, kita ingin melihat ada hubungan nggak sih antara tingkat pendidikan seseorang dengan status sosialnya gitu. Ada hubungan nggak sih antara tekanan darah dengan kebiasaan merokok? Apakah orang yang sering merokok itu jadi darah tinggi gitu atau sebaliknya gitu. Seperti itu ya contohnya. Ini contoh kasus hubungan antara jenis kelamin dengan intensitas menonton TV. Nah, ini saya buat dalam kategori jenis kelamin, tentu ada 2 kategorinya, laki-laki dan perempuan. Intensitas menonton TV-nya saya bagi 2, kurang dari 25 jam sehari dan lebih dari 25 jam sehari deh. Tidak mungkin 25 jam sehari orang menonton TV. Per minggu ya. Pakai per minggu. Gitu. Kemudian hipotesis nolnya adalah tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan intensitas menonton TV. Berarti tidak ada hubungan antara kedua kategori ya atau kedua variabel. Satu dengan tidak ada hubungannya lah gitu. Tidak boleh sih ditulis begini. Hapus saja. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah ada hubungan nih ternyata antara jenis kelamin dengan intensitas menonton TV. Oh, bisa jadi perempuan cenderung lebih sering nonton TV nih, misalnya karena ada drakor atau karena ada sinetron atau ada film-film India gitu misalnya. Atau enggak tuh, ternyata laki-laki yang lebih sering menonton TV bulan ini. Oh, mungkin karena ada bola jadi mereka nonton TV. Seperti itu ya. Cara mengerjakannya sama, sebenarnya sama saja caranya dengan yang tadi. Perlu dicari lagi total baris dan total kolomnya. Ini di sini dia pakai EMN, sebenarnya dia jadi dengan EMN ya. Jangan bingung. Nanti tinggal dihitung. Nah, ini 22,5 ini saya dapat dari contohnya enggak. Ini 22,5 ini misalnya saya dapat dari sama dengan dia ini ya, karena dia 8 berarti 8 dikali 49. Dikali 49 nanti akan keluar misalkan ini 4 berarti sama dengan kemudian setelah itu dihitunglah, kita cari C kuadratnya begini, cara menghitungnya sama seperti yang tadi, kemudian ketemu 4,803. 4,803. Sekarang kita cari C tabel. C tabelnya kan ini barisnya ada 2, kolomnya ada 2, maka jangan di sini ya. Nah, ini maka DF-nya ada 1 ya, DF 1 karena 2 kurang 1 dikali 2 kurang 1. DM-nya 1, alfanya 1%, berarti kita cari yang 99%. Kita cari yang 99% atau 0,99. Ini yang 1, ketemunya yang ini.
6,6349. 6,6349. Di sini 6. Dibulatkan ya. 6,6349 jadi 6,635. Gitu. Nah, ini silakan dibandingkan. Ini C tabelnya. Ini 6,6. Kemudian karena lebih kecil ternyata di itu ya. Nah, karena C hitungnya terhitungnya itu kurang dari tabel 4, 8, juga berada pada daerah alfa. Daerah 0. Prim H0 apa? Artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan intensitas menonton TV. Bisa jadi baik laki-laki atau perempuan sama-sama suka nonton TV atau sama-sama jarang nonton TV gitu. Tidak ada perbedaan, sama-sama tinggi atau sama-sama rendah intensitasnya. Mereka tidak saling berkebalikan. Itu kesimpulannya. Teman-teman kalau UASnya mau pakai ini boleh sekali. Yang penting saya minta datanya minimal 60, kategorinya minimal 2. Itu ya. Ini kalau pakai uji C-square skornya pasti tinggi karena ini pengumpulan datanya agak banyak. Itu ya. Ini data yang saya ambil dari kelas Propsat sebelumnya. Kebetulan saya dapat data ini, jadi ya tidak bisa kita pakai games ya, karena kita tidak tatap muka ya. Itu saja materi tentang uji C-square. Terima kasih, sampai jumpa di mata kuliah pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.